Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu fikih munakahat yakni Baidowi SHMH dan juga teman-teman HPI 1 yang sangat saya cinta sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat bisa kuliah ataupun bisa mengerjakan tugas dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang kali ini, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya mewakili kelompok 8 yang akan mempresentasikan tentang sebab-sebab lain putusnya perkawinan. Tema yang akan kita kaji atau rumusan yang akan kita kaji yakni pertama tentang hulu, terus yang kedua tentang siko, yang ketiga tentang fasad, dan yang terakhir tentang nusyuz. Bagaimana keempat rumusan masalah tersebut? Untuk mengetahui rumusan masalah keempat tersebut, marilah kita sama pemaparan materi dari kelompok 8. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anwar sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang hulu. Yang pertama tentang pengertian hulu. Pengertian hulu secara bahasa yakni melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan hulu menurut istilah adalah menebus istrinya akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalahlah dirinya. Ya, jadi di sini artinya seorang istri memberikan tebusan kepada suami agar dirinya itu diceraikan, agar dirinya itu ditalak lah, intinya seperti itu. Mengenai dasar hukum hulu yaitu tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fima fatadatu bih. Yang artinya, jika kalian khawatir bahwa keduanya dalam kurung suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Jadi hulu ini boleh sesuai dengan dasar hukum surat Al-Baqarah ini. Kalau sudah tidak ada kecocokan dari kedua belah pihak, misalnya seorang istri sudah tidak cinta kepada seorang suami, sebaliknya juga, atau suami itu malah tidak sesuai dengan harapan si istri misalnya. Jadi seorang istri itu tidak ada perasaan tidak suka atau tidak cinta kepada suaminya, sudah tidak memiliki rasa cinta lagi. Jadi seperti itu hulu itu. Terus yang selanjutnya itu syarat hulu. Syarat hulu di sini terbagi menjadi 3. yakni yang pertama harta atau barang yang dipakai untuk hulu. Yang A, kadar harta yang boleh dipakai untuk hulu. Menurut Imam Maliki dan golongannya, Imam Malik dan Syafi'i dan golongannya, fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan hulu dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterima dari suami. Tetapi beda pendapat mengenai hal itu, yakni Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Isa bin
Rawaid berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan dari si istri yang melakukan khulu lebih dari mahar yang diterima dahulu. Jadi kalau menurut Syafi'i dan Imam Malik itu boleh melakukan khulu dengan gimana, lebih dari mahar yang diterima oleh seorang istri. Kalau menurut Imam Ahmad Abu Ubaid dan Isa itu tidak boleh seorang suami menerima tebusan lebih mahal dari atau lebih dari mahar yang diterima dahulu. Jadi tidak boleh melebihi menurut pendapat yang kedua. Terus yang B, sifat harta pengganti. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyarankan bahwa harta tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya, sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya. Terus yang C, keadaan yang dapat dan tidak dapat untuk menjatuhkan hulu. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hulu boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami istri selama hal itu tidak merugikan pihak istri. Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan hulu atas istrinya kecuali jika ia melihat istrinya berbuat zina, karena mereka mengartikan bahwa keji dalam ayat di atas adalah zina. Jadi mohon maaf saya tidak membacakan ayatnya. Jadi para audien bisa melihat makalah tentang ayat yang C ini. Terus selanjutnya yang nomor 2, istri sebagai penuntut hulu. Para fuqaha semua itu sepakat bahwa yang mengajukan hulu itu kepada suami seorang istri itu wajib sudah balik. Yang pertama sudah balik dan berakal sehat. Mereka juga sepakat bahwa istri yang safih atau dalam kurung itu indior tidak boleh mengajukan hulu tanpa seizin walinya. Jadi dari pendapat ini bahwa semua seorang istri itu boleh mengajukan hulu kepada suaminya, bahkan itu wajib begitu. Wajibnya itu sudah nomor 1 yang sudah berakal dan juga balik, berakal sehat dan juga balik ya. Mereka juga sepakat bahwa istri yang safi, yang idiot itu tidak boleh mengajukan hulu tanpa seizin walinya, tanpa seizin orang tuanya. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga yakni sikat hulu. Para fuqaha berpendapat bahwa hulu harus diucapkan dengan kata hulu atau lafaz yang diambil dari kata dasar hulu. Kata lain dengan mempunyai arti seperti berikut. Misalnya seperti melepas diri atau tebusan. Contoh sikat hulunya yaitu hululah aku dengan 300.000 rupiah, misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya hikmah hulu. Al-Juzawi mengatakan bahwa hukum sendiri sebenarnya dibenci oleh syariat yang mulia seperti halnya talak. Memang perceraian seperti talak itu memang dibenci oleh syariat ya. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang maha bijaksana memperbolehkan untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya jadi begini, hikmah khulu itu untuk menghindari bahaya. Jadi kalau memang sudah tidak ada keserasian antara kedua pasangan
suami istri, kalau dari si istri sudah tidak bisa menerima seorang suami, itu diperbolehkan untuk mengajukan hulu atau juga memberikan tebusan kepada seorang suami untuk dirinya, agar dirinya itu ditalak atau diceraikan. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu pemaparan dari saya sebagai materi pertama. Juga dilanjutkan oleh teman-teman mengenai pemaparan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang syikok. Syikok secara bahasa berarti perselisihan, percekcokan, dan permusuhan. Perselisihan yang berkepanjangan dan mencuri antara suami dan istri. Syikok merupakan perselisihan yang berawal dan terjadi kepada kedua pihak, suami dan istri, secara bersama-sama. Syikok berbeda dengan nusyuz yang perselisihannya berawal dan terjadi kepada satu pihak antara suami atau istri. Dasar hukum syikok. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira, yang artinya, dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keluarga, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami dan istri. Sungguh Allah Maha teliti dan Maha mengenal. Berdasarkan firman Allah tersebut, jika terjadi kasus syikok antara suami dan istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab akibat terjadinya syikok serta berusaha mendamaikannya. Bentuk-bentuk syikok. Adapun bentuk-bentuk konflik atau syikok dalam rumah tangga yang sering menghancurkan bahtera kehidupan rumah tangga adalah ini: istri tidak memenuhi kewajiban suami, tidak memuaskan hasrat seksual suami, tidak mampu mengatur keuangan, meninggalkan kewajiban-kewajiban agama. Seorang suami tidak memenuhi kewajiban istri, dan seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya. Seorang suami tidak pengertian terhadap istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dwi Novia Islamiyah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nikah fasak sifatnya dapat dikategorikan beberapa kelompok, yaitu kapan terjadinya perpisahan dikategorikan fasak. Menurut Imam Hanafi, terjadinya nikah yang fasak apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam atau setelah suaminya mengislamkannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, apabila suami yang kembali menjadi kafir maka jatuhnya talak. Sedangkan menurut Abi Yusuf, jatuhnya fasak, murtadnya suami atau istri, sebagaimana yang telah dijelaskannya.
salah satu dari pasangan suami istri tersebut ada yang berpindah agama, maka terputuslah akad pernikahan mereka. Begitu juga jika salah satu dari pasangan tersebut berpindah keyakinan. Fasaknya pernikahan harus menunggu selesainya masa iddah. Apabila seorang suami itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka talak telah jatuh. Apabila salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam sebelum keduanya bercampur, maka pernikahan itu fasak seketika. Maka apabila keduanya telah bercampur, fasak akan jatuh ketika berakhirnya masa iddah. Sedangkan fasak dengan keputusan hakim, jika sebab fasak yang sudah jelas tidak memerlukan keputusan hakim, misal apabila terbuktinya bahwa si suami istri masih saudara sesusuan, saat itu pula wajib batas mereka berdua untuk memfasakkan perkawinannya dengan kemauan mereka sendiri. Kadang ada penyebab fasak yang tidak jelas sehingga memerlukan keputusan hakim dan pelaksanaannya tergantung kepada keputusan hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Ulfatul Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian nusyuz. Menurut bahasa, nusyuz berarti tinggi atau terangkat. Menurut istilah, kata al-nusyuz berarti bagian bumi yang tinggi. Adapun menurut terminologis, yaitu seorang istri yang tidak mentaati perintah-perintah dan perkataan suami. Ada beberapa para ulama yang berpendapat. Menurut fuqaha Hanafiyah, secara terminologis mendefinisikan nusyuz adalah dengan ketidaksenangan yang terjadi antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah perselisihan di antara suami istri. Dan menurut ulama Hambaliyah, nusyuz adalah dengan seorang istri yang tidak patuh dan taat dengan apa yang disuruh oleh suami. Maka kesimpulannya yaitu nusyuz adalah suatu fenomena yang sebenarnya berasal dari perempuan tetapi ada kalanya ditimbulkan dari laki-laki, walaupun bisa jadi berawal dari keduanya dengan saling menuduh dan saling menghujat terhadap salah satunya. Macam-macam nusyuz. Pertama, nusyuz perempuan atau istri. Nusyuz dibagi menjadi dua. Pertama, nusyuz dengan ucapan adalah apabila biasanya kalau dipanggil maka ia menjawab panggilan itu, tetapi kemudian ia berubah dengan sebaliknya. Terus nusyuz dengan perbuatan adalah apabila biasanya kalau diajak tidur maka ia menjawab dengan senyuman, tetapi kemudian berubah dengan sebaliknya. Cara penyelesaiannya yaitu dengan menasihati dengan tegas agar ia dapat kembali melanjutkan kewajibannya. 2. Berpisah tempat tidur. Cara ini baru dilakukan jika cara yang pertama tidak mempan. Yang ketiga, jika cara pertama dan kedua tidak bisa membuat istri berubah menjadi pada komitmen, maka jalan terakhir dengan memukul. Akan tetapi memukul di sini tidak bisa diartikan sebagai memukul dengan tangan atau alat secara kasar, apalagi melukainya. Kedua, nusyuz suami. Pada dasarnya adalah jika suami tidak mematuhi kewajiban istri seperti memberikan mahar, memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapat suami, menyiapkan peralatan rumah tangga dan lain-lain. Maka cara penyelesaiannya dalam nusyuz suami adalah dengan islah, yakni perdamaian. Akan tetapi jika hal ini tidak berhasil, maka suami dan istri harus menunjuk hakam dari kedua belah pihak. Hakam ini bisa dari keluarga
juga melalui juga bisa melalui kantor KUA.